apa namanya memberikan, entah itu memberikan kritis yang membangun entah apa, tapi dia memojokkan Reza seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan kan begitu. Orang yang nggak tahu jangan pada so tahu, udah gitu aja. Lu hidupkan di dunia ini cuma buat lu hina. Lu nggak lihat betapa hinanya itu anak. Halo guys, kembali lagi di channel AFKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Nah, kali ini kita bakal ngebahas ya kasus dari Denada ya, yang anaknya tidak diakui oleh Reza. Di sini kita bakal ngebahas dari kelanjutan ya. Nah, di sini adalah muncul sosok Iis Dahlia dan Andi Soraya, teman-teman, yang buka suara, teman-teman. Dan kenapa? Ada apa sih beritanya ya? Lagi menarik banget ya. Udah langsung aja kita bahas. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info yang menarik. Kita mulai videonya sekarang juga, let's go. Nah, jadi baru-baru ini Reza, anak dari Denada, itu muncul di acara Sela Saukia, teman-teman ya. Dan bersama Iis Dahlia. Kalian tahu sendiri, Iis Dahlia itu adalah teman baik dari Denada. Kita lihat gimana kontennya. Reza tetap berdoa yang baik-baik ya sayangnya, biar gimana pun sekarang Reza itu jalannya udah kebuka. Reza sekarang fokus cari rezeki, semangat, pokoknya biar gimana pun doa yang baik untuk ibu. Ya, doa yang baik, doakan ibu sehat, udah rezekinya, pokoknya lancar semuanya. Reza sekarang udah membuktikan Reza bisa, pintu berkah terbuka untuk Reza. Jadi sekarang Reza harus udah ada jalan dikasih Allah seluas-luasnya, cari rezeki banyak-banyak enak ya. Tapi di sini narasi yang dibentuk oleh netizen adalah hati seorang ibu mana yang tidak terluka mendengar kisah Reza. Momen Iis Dahlia menangis saat bersama Reza. Denada tega menelantarkan anaknya, sedangkan Iis Dahlia rindu ingin dekat anak-anaknya. Ya, itulah narasi yang sedang beredar. Nah, coba kita liatin komentar-komentar netizen ya. Sebelahnya itu temen Denada. Ya, benar ya, itu Iis Dahlia. Mungkin teman-teman bisa lihat ya dari video yang ini, kalau mereka tuh deket banget. Nah, itu lihat teman-teman. Bahkan di sini sampai Iis Dahlia memeluk Denada. Ini kontennya masih fresh banget teman-teman ya. Kenapa? Okay. Ya, yang tiba-tiba di mana Denada ini nangis di acara stasiun TV. Terus ini juga ada story dari Iis Dahlia yang memperlihatkan Denada yang sedang didandanin. Kita lihat videonya. Dari atas Monas kelihatan nih tuh ya. Lu tau nggak ini pita? Pita ini ya dijahit di rambutnya. Emang dia cocok loh berkaryanya nih ya. Tuh dijahit di rambutnya. Lu makanya kalau jadi orang jangan motah ya. Nyusahin tukang rambut, lu ngerti gak? Hah? Nyusahin. Ya kalau nggak segede begini kan nggak good MNC TV. Astagfirullahaladzim, gue gak ngerti lagi. Lu jangan pada ulang tahun ya. Nanti dia pasang. Lu jangan pada ulang tahun dah, kata gue malu. Udah deh nanti dia pitanya udah gak ngerti lagi deh, udah gak ngerti lagi. Astagfirullahaladzim. Lihat, itu suara dari Iis Dahlia. Peringatan keras Paman Reza Rosano untuk Iis Dahlia dan Irfan Hakim, jangan ikut campur. Loh, kok narasinya berbeda nih? Ya, ayo kita dengerin. Iya. Jadi ada lagi nih pihak lagi yang membuat onar ini kan. Apalagi secara terang-terangan ini mau menantang saya ya. Monggo nanti siapapun nanti yang melakukan pembelaan terhadap Denada, ketika dia korup maka tidak otaknya itu ya, mohon maaf ya, tidak bisa melihat atau membentuk proyeksi ini, melihat kebenaran yang lebih jernih. Itu makanya mau saya bantu untuk membersihkan otaknya biar gak kotor ya. Sekarang saya tanya, persoalan Denada tidak mendapatkan pekerjaan dan kemudian susah akibat perbuatan gugatan ini, itu sejak kapan? Dia ini sudah 24 tahun ditelantarkan, tidak dikasih makan sama ibunya, dibuang, tidak dinafkahi. Itu harus dia lihat dong, gimana sih itu? Itu makanya
Aduh ya Allah, tolonglah, jangan menjadi, saya tidak takut sama siapapun ya, selama saya membela benar itu makanya Bu Iis Dahlia tolong sama minggir ya, sama lihat itu ya, daripada nanti berhadapan dengan saya tidak akan takut orang, sama minggir. Kalau sampean mau ya berpikir bijak, tolong sampean posisinya imparsial. Ya, lepaskan dia sebagai temanmu, itu makanya saya bilang, kalau andai kata temanmu salah pun ya, katakan dia salah. Jangan you main kesini, ngelompat kesini, mau ngeri dia. Ini dalam proteksi saya. Itu makanya kalau you mau mengancam dia, ngancam saya, itu loh. Itu yang bikin saya gemes. Oh, Iis ngancam? Atau diam saja karena merasa terpojok? Ya. Oh, diam aja dia terpojok. Saya geram, dia diam saja. Cuma WA ke saya, makanya mau saya terjang itu tadi itu. Cuma saya kak, ya alhamdulillah lah, sangat ini memberikan kesabaran. Biasanya nggak sabar saya, itu. Ya alhamdulillah tadi memberikan kesabaran kepada saya, ya untuk agak sedikit berhati-hati berpikir. Karena apa? Anak ini baru dibuka rezekinya, itu makanya Allah itu maha adil, Allah itu maha mendengar ya. Juga Allah itu tidak tidur, itu makanya hati-hati untuk pihak itu yang ya Allah, makanya khususnya kepada teman-temannya, apalagi Bang Irfan Hakim, saya garis bawahi, saya itu kagum dengan jenengan karena berakhlak mulia dan beradab. Tolonglah ya, agak sedikit adil, jangan memberikan komentar dan ikut campur dalam urusan ini kalau tidak tahu runtut asbabul nusulnya dari persoalan ini. Itu aja. Ntar, kira-kira ini ngomong apa nih? Sampai komentar netizen pun nanya nih, ngomong apa sih Iis Dahlia? Padahal kita tahu sendiri narasi yang dibentuk adalah Iis Dahlia kan sampai nangis-nangis keluar air mata. Jangan-jangan kecurigaan aku ini ya, cuma kecurigaan nangisin temennya di boykot. Waduh. Ya, oke, kita lihat ya. Di sini dia ada klarifikasi sih guys ya. Oke. Resa Rosano bongkar pertemuan dengan Iis Dahlia soal Denada di boykot. Oke, kita dengerin teman-teman. Saya menyebut nama karena memang itu yang terjadi. Itu loh, dia memberikan, entah itu memberikan kritis yang membangun, entah apa, tapi dia memojokkan Resa seakan-akan gara-gara dia, ya kan, akhirnya temannya itu tidak dapat pekerjaan, kan begitu. Nah, saya ngomong faktanya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya intinya aja kayak Ya. intinya aja ya bagaimanapun itu kan masih darah daging. Ya ini enggak saya tambahin, enggak saya kurangi kak. Terus kasihan loh itu di boykot dari ya maksudnya Resa nggak meminta seperti ini, dan bukan Resa pun yang minta di boykot. Yang buat itu yang disampaikan oleh Iis Dahlia ya? Jadi Iis Dahlia menyalahkanlah sosok Resa. Gara-gara Resa muncul, Denada itu diboykot. Kesalahan Denada sendiri karena masalah ini nggak langsung diselesaikan, malah berlarut-larut. Akhirnya ya makin lama netizen, contoh saya nih ya, saya awalnya ya udahlah kasus biasa kali ya, mungkin sehari 2 hari kelar. Ternyata kasus ini belum kelar-kelar sampai sekarang teman-teman. Ini kasus ini udah bulan lalu sih, udah cukup lama. Saya udah mantau juga, tapi cuma aku pikir ini mungkin harusnya Denada mengakui lah benar atau tidak, klarifikasi kelar. Ternyata tidak. Jadi gitu. Nah, kita lihat nih dari sisi wartawan nih, ada juga yang nanya langsung ke Iis Dahlia. Bertemu Resa Rosano dalam satu acara, ini yang Iis Dahlia sampaikan ke Denada. Oke. Ya alhamdulillah kan, berarti kan aku tadi juga ngomong sama Dena, aku bilang aku ketemu Resa, terus ya alhamdulillah mah dia banyak rezeki gitu kan. Ya udah ya, aku nggak tahu itu, biar kita menunggu saja, mudah-mudahan ada cepat solusinya. Pasti nanti ada solusi kok, kita doain aja. Yang terpenting adalah orang yang nggak tahu jangan pada so tahu, udah gitu aja, biarkan mereka menyelesaikan karena ini urusan pribadi, aku nggak mau ikut campur. Akhirnya Denada mengakui Resa sebagai anak. Aku sebagai seorang. Oke.
Di media dia tidak mau ikut campur, tapi muncul ke Resa dia ikut campur. Gimana tuh konsepnya teman-teman ya? Ketika ada Karel Delano ya, harusnya ini Karel Delano. Di sini dia melakukan live di TikTok, bahkan isi dari komentarnya adalah boykot Denada. Sama Ade ya, terima kasih buat Ade yang mudah-mudahan sukses. Dan aku nggak tahu nih beneran di boykot atau cuma tekanan dari netizen aja. Tapi kalau tekanan lama-lama ya bisa juga terjadi ya. Terus ada juga nih di salah satu komentar teman-teman ya, Iis Dahlia itu membalas komentar dari netizen. Siapa nih yang dimaksud teman-teman Denada yang intimidasi Resa? Infonya gara-gara Resa Denada diboykot dari TV. Kok jadi salah Resa? Iis Dahlia di sini ngomong, yang ngomong gitu siapa? Aduh, kenapa jadi kemana-mana sih? Gimana deh teman-teman? Iis Dahlia nggak bilang kayak gitu. Apakah Resa yang membuat omongan itu? Ya, kita langsung aja masuk ke akhirnya Andi Soraya turun gunung karena gemes ikut mengomentari perlakuan Denada kepada Resa ya. Kita dengar guys. Denada, lu kenapa sih? Aduh, ini beneran deh. Gue itu paling males dari dulu komenin kasus-kasusnya artis atau selebgram atau artis wannabe gitu ya. Tapi buat lu bener-bener beruntung karena lu dapetin perhatian gue. Itu anak siapa sih sebenarnya? Hah? Kalau emang anak lu, ya udahlah, lu akuin anak lu. Ya kalau ada kesalahan lu minta maaf aja. Gue apalagi nih gue denger ya, udah makin berseliweran nih. Udah gosipnya udah kanan dan kiri, gue udah kagak tahu yang mana yang benar ya. Ada yang bilang juga itu hasil dari perkesongan, dari pakop irit lu lah. Katanya, tahu nih. Tapi kalau memang itu benar, ya keadaan dan kondisi itu kan bukan salah lu, ya kan? Gue paham lah penderitaan lu, kesakitan hati lu kalau memang itu benar. Ya, tapi tetap anak itu kagak salah, ya. Kenapa lu lahirkan? Lu hidupkan di dunia ini cuma buat lu hina. Lu nggak lihat betapa hinanya itu anak. Oke deh lu bilang bahwa gue udah biayain. Biaya yang macem mana? Say, coba lu lihat. Dia benar-benar modelan anak Banyuwangi. Nggak ada. Ciri-ciri anak ertongnya tuh kagak ada. Ciri-ciri yang benar-benar anak yang lu biayain luar dalam tuh kagak ada. Ya, apalagi kesana kesini dia bilang bahwa dia sempat digaji 2 setengki 1 bulan di bawah UMR. Sama nenoknya pula, ya kan? Gila, lu tega, anak lu sendiri, nggak usah ngomong dia deh, anak lu sendiri yang ini nih, yang lu selalu berkorban untuknya. Lu mau anak lu, yang ceweknya ini, yang cewek ini digaji orang segitu, hah? Hidupnya dihina orang seperti itu, hah? Mau? Enggak kan? Ini anak laki lu. Dan ingat ya, anak laki-laki itu selamanya adalah milik ibunya. Ya, jadi susah senang itu tetap ibunya. Ngerti? Apalagi penderitaannya. Itu adalah milik ibunya hakiki. Itu tanggung jawab lu. Ya, jangan lu lempar ke orang terus lu langsung bilang bahwa gue yang penting sudah membiayai. Kayak macam mana? Lu mau tauin biaya seperti apa? No, anak gue. Ya, mau dari mana? Dari si Denada. Lu kenapa sih? Aduh, ini beneran Setit. Ya, dari Setit. Udah di Kanada sekarang. Ya, lagi kuliah forensik psikologi. Ya, hidup ya kagak kekurangan. Gue sama bapaknya kepala jadi kaki jadi kepala. Ya, mau hinaan orang apa aja bodoh amat. Yang penting kehidupan anak gue nomor 1. Itu anak kelahiran tahun 2002, barengan sama anak lu. Gila, lu lupa bagaimana hebohnya kasus gue. Kayak apa gue pasang badannya. Ya, baru terkuat sekarang gue bilang, gue sebenarnya keadaannya gue tuh udah begini sama Steve nikah siri dan lain-lain, tapi karena kondisi tahun itu, zaman kita ya memang kalau semakin kita nikah muda dan lain-lain, karena kita ambruk merosot, bener gak? Nah, apalagi waktu itu yang lagi happening si Steve lagi besar-besarnya, ya gue nggak mau merusak karirnya yang lagi oke banget, gitu. Ya jadi kalau ngomongin, ya ampun, dia anak Ertong gimana juga. Anak lu, tanggung jawab lu. Gue ngeliatnya aja, orang pada bilang ganteng. Tapi menurut gue, seganteng-gantengnya kagak kerawat. Bukan kegantengan terawat anak ala-ala Ertong. Sekolahnya aja di mana? Iya kan? Lu kagak sekolahin sama seperti anak lu yang lain. Hah?
sekolah internasional hah? Lu nggak dandanin biar keren, biar nantinya dapat jodohnya juga yang sepandan, hah? Yang kira-kira jodoh juga anak Elton siapa, atau artis pendatang baru siapa yang lagi happening, atau selebgram yang lagi hits banget. Lu nggak mau? Apa cuman ya udahlah jadi anak kamsa upai di kampungnya sana daerah. Gila, gue sedih banget. Makanya ini gue bilang, ini jadi perhatian gue banget sih. Jadi perhatian gue banget. Tolong, say, gue tahu penderitaan lu pasti sedih banget. Ya mungkin gue nggak tahu ya, gue nggak tahu itu adalah lu dan masa lalu lu. Tapi please, lu udah salah. Ya, apapun itu, lu udah salah. Jadi lebih baik lu nggak usah berkeluar-keluar. Gue udah membiayai, gue udah beli ini. Kagak ada buktinya di mata gue. Kagak ada buktinya. Udah cukup. Ya, kalau dia lu biayain seperti itu, ya, gak seimbang sama penghasilan lu dan juga penampilan lu yang heboh banget. Lu berani, itu selalu bilang endorse kayak mau apa, lu berani namanya opresong wajah, setip muka lu ratusan juta kayak begitu, ya kan? Lu rubah anak lu modelannya kayak begituan, ya pusing gue ngeliatnya. Udah deh, lu juga sekarang udah harus lebih kalem lah, udah usia. Dan juga ya kalian-kalian nih netizen yang terlalu ngebela, ini pasti mau duitnya aja. Wajar, itu anaknya, ya wajar. Apa yang dimiliki ibunya adalah milik anaknya. Itu wajar kalau dia minta pengakuan dan minta uang dan lain-lain. Itu kewajiban emaknya. Jadi nggak usah ikut campur soal begituan. Ya berarti memang ada yang kurang di situ, ada yang kurang pasti. Itu kesakitan hati anaknya. Ya. Jadi nggak usah ikut campur di ranah yang itu. Sekarang mendingan daripada lu capek-capek uang lu buat berubah mermak sana mermak sini, mendingan ya lu permak anak lu kasih sekolah yang bener, ya lu kuliahin lagi di sekolah internasional, lu kirim ke luar negeri ke anak-anak gua, ya udah kayak gitu. Duit kan udah banyak sekarang, ya enggak? Nah ya udah, lu tempatin sesuai dengan seperti lu menempatkan anak lu yang cewek itu. Apple dong, Itu baru adil. kan sama-sama keluar dari rahim loh. Apa yang bedain? Dia nggak salah, benar nggak salah. Udah gitu ya, tolong. Umur lu tuh sekarang nggak jauh beda sama gue. Ya, kita sekarang udah mulai agak lebih mawas diri, lebih introspeksi diri lah. Kita harus introspeksi diri. Udah deh, mendingan sekarang lu kurang-kurangin juga jadi ubut-ubutnya. Nggak usah, malu sama angkatan lu. Angkatan lu sekarang udah pada kalem semua, ya. Udah pada jadi emak-emak. Nah, lu kayak orang baru keluar dari sarang kelelawar. Dengar, ya udah, salam peace dari gue. Kita emang gak kenal, kita gak kenal, tapi I'm sorry. Hanya memberikan nasihat yang mudah-mudahan bisa lo terima. Dan jangan ada gue artis, kalau gue netizen seperti yang lain yang pengen punya pendapat, ya. Semoga lu ketemu jalan yang terbaik buat anak lu dan lu. Salam kasih sayang ibu. Oke, di sini banyak netizen yang berucap benar, betul, benar, ya. Lagian Dina Geda juga dulu artis biasa-biasa aja, bukan yang gimana-gimana kok. Oh, ngikutin ya. Gue nggak bayangin kalau Nikmir eksis di medsos. Dihabisin, sudah diserang, dikulitin sama Nikmir ya. Kayak gini aja videonya teman-teman. Gimana menurut kalian soal Iis Dahlia? Bahkan Andi Suraya pun sampai buka suara terhadap Denada ini. Cuma diem aja. Yaudah, kita lihat, kita sebagai netizen ya, kita ngikutin aja kasusnya. Jangan sampai menghujat, mengkritik, silahkan. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita silahkan ambil baiknya, buang sisi buruknya. See you, goodbye. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye guys. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.